Shalom, perkenalkan nama saya Intan Melindaliu, kelas C semester 2, NIM 10220210111, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi, hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi Indonesia. Demokrasi, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kreaten. Melalui pengetahuan awal di sekolah, tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang terpilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, bersahabat, menegakkan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pemerintahan tersebut pada dasarnya yang merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people and for the people. Karena people yang menjadi pusatnya demokrasi oleh Pablo Tinggi 2002 disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau autocentricitas, yakni rakyatlah yang harus menjadi karakter dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktis dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan saling berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah kelembagaan dari kebebasan. Pihak Sanusi 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang tahun 1945, yakni demokrasi yang keberketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berdasarkan rakyat, demokrasi rule of the world, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonom daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Budiarjo 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua masa Republik Indonesia dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpanan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjuk beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Indonesia dari tahun 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan yang seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Konstitusi RIS 1949, yang berikut itu Undang-Undang Dasar
1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR berlaku perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.